Bapak Ibu yang kami hormati, sejawat yang saya banggakan, langkah-langkah yang telah dan terus kita lakukan, tentu saja konsolidasi rencana kebutuhan, ini sangat dinamis sekali. Kita berhitung kebutuhan dengan beberapa skenario. Tetapi pada prinsipnya sampai dengan akhir tahun 2020. Ya, tentu saja kita melibatkan Fasyankes, melibatkan pemegang program, dan juga bersama-sama dengan teman-teman PDPI. Ya, kemudian jadi angka sudah ada dan tentu saja pendanaan pun harus kita siapkan skema pendanaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Revitalisasi dukungan instalasi farmasi di provinsi dan kabupaten kota kita siapkan, kita koordinasi dengan seluruh provinsi dan kabupaten kota tentu saja, karena peran instalasi farmasi milik pemerintah daerah sangat vital. Seluruh obat kita distribusikan melalui Dinas Kesehatan yang tentu saja nanti akan dikelola oleh instalasi farmasi milik pemerintah daerah. Kami telah melakukan konsolidasi dengan lintas kementerian, lembaga, industri farmasi, maupun kerjasama internasional sejak awal mulai berisik ya? COVID. Nggak apa-apa, orang ini di-unmute kok. Ya, baik. Dan ini awal-awal sekali, terutama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga ketersediaan obat di Indonesia, jangan dia dulu keluar. Bukan hanya obat, tetapi juga alat kesehatan. Kita ketahui awal-awal masker sangat sulit, karena ternyata akhir tahun sampai awal tahun banyak sekali diekspor. Sehingga kita konsolidasi ini harus kita jaga, kebutuhan nasional. Sehingga perlu adanya pelarangan sementara ekspor. Nah, ini kita lakukan secara lintas kementerian dan lembaga, dan juga terkait dengan mitra internasional, bagaimana kebutuhan kita bisa dipenuhi dengan baik. Kemudian pada saat yang sama juga kita segera siapkan pengendalian logistik secara digital, sehingga kita bisa mengetahui real time ketersediaan obat dan BMHP untuk penanggulangan COVID di provinsi maupun kabupaten kota, sehingga pada saat memang diperlukan skema atau mekanisme tarik dorong dari satu wilayah ke wilayah yang lain, ini bisa kita lakukan secara cepat. Jadi mitigasi bisa kita lakukan untuk tetap menjaga ketersediaan obat di seluruh daerah di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pendistribusian tadi saya sudah sampaikan, kita distribusikan ke 34 provinsi, ya, dan rumah sakit. Jadi kalau memang bisa langsung ke rumah sakit karena kewilayahan geografis yang lebih gampang ke rumah sakit, tapi nanti kita koordinasi, kita laporkan kepada provinsi, itu bisa kita lakukan juga. Tetapi secara umum kita distribusikan kepada provinsi, kemudian provinsilah yang bertanggung jawab untuk pendistribusian di rumah sakit atau vaskes yang membutuhkan, yang melakukan perawatan terhadap pasien COVID di wilayahnya. Termasuk juga di rumah sakit Wisma Atlet dan rumah sakit Pulau Galang. Dalam masa PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, itu kami sudah berkoordinasi juga supaya produksi, pendistribusian, dan pelayanan bisa tetap berjalan. Kami awal-awal PSBB sudah mulai diberlakukan, surat edaran kepada pimpinan wilayah, gubernur, bupati, wali kota, bahwa produksi, pendistribusian, dan pelayanan farmasian bisa tetap beroperasi, karena itu adalah pengecualian dari PSBB. Selanjutnya pada saat Peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan pembatasan transportasi, itu juga kami berkoordinasi baik secara lisan maupun dengan menyurat langsung pada Menteri Perhubungan, sehingga kami harapkan pendistribusian tidak menjadi kendala yang bermakna di dalam pengiriman obat.
Bagaimana kesiapan penyediaan? Alhamdulillah, sebagian besar obat yang digunakan di dalam penanganan COVID-19 sudah bisa diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri. Artinya, produk itu bisa diproduksi di Indonesia walaupun bahan baku memang masih impor. Ya, termasuk juga obat-obat simptomatis, vitamin, dan juga obat-obat komorbid. Dengan segala keterbatasan, katalog kemarin sudah kita perpanjang sampai Desember 2020, sehingga kita harapkan tidak akan mengganggu sustainabilitas dari penyediaan obat-obat tersebut. Saat ini Favipiravir dan Remdesivir kita belum ada di Indonesia. Favipiravir kita ketahui sudah mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM, dan kita ketahui juga kebutuhan di dunia sangat meningkat. Dalam waktu dekat kita akan mendapatkan melalui bantuan internasional dari UNOPS maupun dari Asian Development Bank. Sementara Remdesivir, sejawat sekalian, kita juga sedang menjajaki atau sudah berproses. Moga-moga tidak lama lagi bisa dilakukan importasi ataupun langkah lain yaitu TRIPS flexibility melalui voluntary license. Tentu saja ini Kementerian Kesehatan tidak bisa sendiri. Koordinasi lintas kementerian lembaga tentu dengan Kementerian Luar Negeri, Badan POM, dan juga Hukham, ini sangat kita harapkan sehingga semuanya ini bisa kita realisasikan, artinya bisa mendapatkan obat-obat tersebut. Bagaimana kesiapan penyediaan vaksin? Ya, kita ketahui banyak sekali sudah mulai dikembangkan vaksin di berbagai negara, terutama di China. Sudah ada yang mulai masuk fase uji klinik fase 1, ada yang masih di dalam tahapan pengembangan ataupun di tahapan uji preklinik. Di Indonesia kita melalui 2 skema, yang pertama kolaborasi internasional, yang kedua adalah kolaborasi dalam negeri. Untuk kolaborasi internasional, kerjasama dengan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, ini adalah suatu global partnership yang terdiri dari public, private, philanthropic, dan civil society organization. Jadi ini bekerja sama untuk bagaimana mengupayakan percepatan penyediaan vaksin, terutama di masa emerging disease seperti yang kita alami saat ini, sehingga equitable di dalam akses vaksin ini untuk semua orang bisa dapat disediakan. Skema berikutnya adalah kolaborasi dalam negeri melalui konsorsium yang diprakarsai oleh Kemendristek BRIN dan juga dikoordinasikan oleh lembaga Eijkman, kemudian melibatkan Kementerian Kesehatan dalam hal ini, Badan Litbangkes, LIPI, Bio Farma, dan ada beberapa lain lagi yang terlibat di dalam konsorsium pengembangan vaksin yang memang khusus untuk berasal dari strain ataupun dari Indonesia. Nah, ini memang kita harapkan bisa terjadi akselerasi sehingga penyediaan vaksin bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal lain Bapak Ibu sekalian, di dalam penyiapan ataupun mendapatkan evidence-based medicine, kita sekarang sudah berpartisipasi di dalam Solidarity Clinical Trial for COVID-19 Treatments yang diprakarsai oleh WHO. Ini adalah uji klinik multisenter di Indonesia melibatkan 23 rumah sakit, dikoordinasikan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan, dan obat yang diuji kita ketahui hidroksikloroquine, kloroquine, lopinavir, ritonavir, dan lopinavir, ritonavir plus interferon beta 1A alfa dan remdesivir. Kita harapkan ini akan memberikan hasil
yang baik sehingga kita bisa dengan cepat menyediakan akses terhadap obat tersebut. Beberapa slide terakhir saya bukan dalam arti mengajarkan atau ini karena saya paham sekali saya di dalam virtual ini banyak sekali sejawat apoteker yang memang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat-sangat memahami dan sangat-sangat sudah sangat advance di dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Vaskes atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini kita ketahui pengelolaan obat tetap tadi sudah kami sampaikan mengacu pada Fornas, kemudian protokol tata laksana COVID, dan tentu saja standar pelayanan kefarmasian. Kalau memang Bapak Ibu sejawat bekerja di rumah sakit, tentu standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menjadi salah satu standar yang dapat diacu. Perencanaan kami harapkan menjadi ujung tombak ataupun di hulu bisa dilakukan lintas tenaga kesehatan ya dengan di lingkungannya sehingga perencanaan itu bisa mendapatkan data yang digunakan untuk penyediaan obat. Pengadaan bisa Bapak Ibu koordinasi dengan dinas kesehatan setempat ataupun kalau memang disediakan sendiri ada langkah-langkah yang kami harapkan tetap akuntabilitas, kehati-hatian tanpa mengurangi percepatan di dalam penyediaan. Terakhir, pengendalian di dalam pengelolaan obat kami harapkan juga menjaga ketersediaan, upaya mitigasi secara cepat dan dini untuk mengatasi kekosongan obat kami harapkan dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Khusus mengenai pelayanan farmasi klinik, saya tidak satu persatu karena saya paham sekali lebih jago Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hanya mau sharing bahwa kami telah menerbitkan surat edaran ya kepada seluruh ditandatangani oleh Menteri Kesehatan tentu saja kepada Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi dan kepada juga ID, PDGI, IAI di seluruh Indonesia. Dan ini adalah bagaimana kita pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Di sini Bapak Ibu sekalian sudah diperkenankan bahwa pelayanan resep dapat dilakukan secara daring. Dan kalaupun memang tidak bisa, tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan kewaspadaan standar baik bagi memberi pelayanan itu maupun kepada pasiennya. Dan pengantaran obat di dalam surat edaran ini sudah diperbolehkan bisa menggunakan pihak-pihak ketiga ataupun pihak pengantaran obat dengan rambu-rambu yang sudah jelas di dalam surat edaran ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar nanti kita COVID ini kita agak sedikit delay di dalam menetapkan Permenkes tentang penyelenggaraan sistem elektronik farmasi PSEF sedikit delay, tetapi ini sudah terakomodir di dalam surat secara substansi sudah terakomodir di dalam surat edaran ini. Terakhir, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memetik apa yang bisa kita pelajari dari COVID-19 terkait dengan peran kita apoteker di dalam pelayanan maupun di dalam penyediaan ataupun ketersediaan obat untuk penanganan COVID-19. Ketersediaan obat tentu merupakan faktor penting. Untuk itu dibutuhkan kerjasama lintas sektor untuk menjamin ketersediaan obat tersebut.
Di sini kompetensi teknis dan leadership saatnya kita kedepankan, sehingga kita menjadi salah satu tenaga kesehatan terdepan dalam tentu saja manajemen tata kelola obat. Ini harus kita upayakan. Kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan new emerging disease ini memang adalah juga hal yang kita petik dari penanganan COVID-19. Dua hal yang menjadi pelajaran yang kita sama-sama patut kita ambil atau kita petik dan kita siapkan adalah ketahanan nasional di bidang kefarmasian dan juga alat kesehatan dengan penguatan kemandirian, baik itu bahan baku maupun produk. Ini adalah satu keharusan. Saatnya semua mata memandang. Selama ini hanya kami dan beberapa kementerian lembaga, tetapi ada lesson learned yang kita petik dari COVID-19 ini. Semua mata memandang, baik dari aspek positif maupun aspek negatif. Sampai dengan ada istilah mafia di bidang obat maupun alkes. Saatnya kita sama-sama berupaya menguatkan kemandirian bahan baku dan produk. Dalam hal ini, sediaan farmasi, obat, termasuk obat dan alat kesehatan, sehingga ketahanan nasional di bidang kefarmasian dan alkes dapat kita capai. Terakhir, tentu saja, research and development, R&D, menjadi kata kunci, di mana kolaborasi lintas kementerian lembaga, kolaborasi government dengan private, dengan swasta, ini sangat juga perlu untuk mendorong dan mengembangkan lebih maju lagi research and development kita. Sehingga moga-moga tidak terjadi lagi, tapi kalau memang kita harus menghadapi new emerging disease, maka kita sudah sampai pada satu titik kesiapan yang dapat kita capai dan secara bersama-sama. Demikian sharing saya terkait dengan kesiapan atau penyediaan obat termasuk vaksin pada Bapak Ibu sekalian, teman sejawat. Semoga sedikit yang sudah kami sharing dengan Bapak Ibu sekalian dapat menjadi bahan diskusi nanti setelah paparan dari seluruh narasumber selesai. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Apoteker Engko. Luar biasa apa yang tadi disampaikan, memberikan jalan keluar bagi kita para apoteker praktek, karena tadi pada saat menjelaskan manajemen tata kelola obat maupun juga kolaborasi yang dilakukan, itu sungguh membanggakan bagi kita yang bergerak di area praktek kefarmasian. Kita tepuk tangan yang meriah dari tempatnya masing-masing untuk Apoteker Engko. Saya sekalian punya pertanyaan, silahkan disimpan terlebih dahulu. Nanti pada saatnya pertanyaan-pertanyaan akan saya bacakan dan juga akan ada yang diberi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung.